Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini kita akan membahas kabar berita yang lagi viral, yang lagi tren dibahas oleh para netizen, khususnya para pelamar CASN yang mereka sedang menanti kabar terbitnya hilal mereka, tapi ternyata adanya berita ini mereka jadinya super panik, resah, dan gelisah. Langsung aja mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas perihal berita ini ya teman-teman ya. Ini adalah berita yang hadir dari Menpan RB yang menyatakan adanya penundaan pengangkatan CASN seleksi tahun 2024. Jadi ada banyak kabar berita terkait hal ini yang akhirnya banyak sekali teman-teman pada komentar di video saya, kemudian ada yang DM, ada yang japri, mereka minta agar saya membahasnya, agar saya mengulasnya, menganalisis bagaimana sih maksudnya. Karena banyak yang sudah was-was gitu ya, apalagi banyak teman-teman yang sudah pada resign, yang sudah apa ya istilahnya itu jagan-jagani gitu loh, sudah menanti-nanti hal ini untuk bisa segera menjadi tempat pekerjaan mereka. Tapi adanya kabar ini akhirnya mereka pada resah gitu kan, udah telanjur resign, udah telanjur nggak ada pemasukan dan sebagainya. Oke, sebelum kita bahas, kita baca dulu beritanya teman-teman ya, bisa disimak. Jadi ini adalah beritanya. Jadi Menpan RB tunda pengangkatan CASN seleksi 2024. CPNS diangkat Oktober 2025, P3K Maret 2026. Ini yang membuat geger para netizen pelamar CASN ya. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini mengungkapkan, pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Kata Rini dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Gedung DPR Jakarta Rabu. Berita ini sebenarnya mengandung berbagai kalimat yang ambigu, yang memunculkan makna lebih dari satu gitu ya. Bahasanya terlalu rancu dan ya namanya juga media lebih suka dengan pola berita seperti ini yang yang propaganda, yang akhirnya membuat berita mereka bombastis dan akhirnya menjadi headline ya di berbagai media sosial gitu. Sebelum kita masuk di bagaimana maksud berita tersebut, ini saya tadi buka-buka di Instagram, kemudian saya nemu postingan PNRB. Saya pengen lihat sih bagaimana respon para netizen di Instagram tersebut ya. Variatif. Kita coba. Ini yang pertama, ada komentar, statement di rapat dan apa yang disajikan di sini rasanya ambigu dan bertentangan. Jadi yang benar pengangkatan CPNS maksimal Oktober atau serentak Oktober. Lalu bagaimana nasib yang sudah telanjur resign dari pekerjaannya karena dianjurkan untuk segera resign mengingat timeline TMT harusnya April ini. Mohon disajikan informasi yang jelas dan kaji kembali. Komentar berikutnya, bisa jadi sudah ada ribuan CPNS yang terpaksa harus berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan lamanya setelah mengetahui lolos CPNS. Mereka masih survive dengan harapan timeline CPNS sesuai jadwal yaitu Maret sampai April. Mungkin bertahan dari tabungan atau bahkan hutangan. Bayangkan jika diundur sampai bulan Oktober. Lantas bagaimana dengan mereka yang sudah tidak berpenghasilan setelah berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan lama? Dan saya termasuk dari mereka yang sudah diberhentikan dari tempat kerja lama. Loh, saya nangkep dari hasil rapat dengan Komisi 2 itu justru pengangkatan CPNS paling lambat bulan Oktober 2025 karena ada 15 instansi daerah yang belum melaksanakan tes SKB karena alasan keamanan. Tapi di sini kok redaksinya malah jadi dipukul rata semua CPNS diangkatnya bulan Oktober 2025. Kemudian ada yang nanggapin nih, betul Om, saya juga menangkap kalau DPR kasih tenggat waktu ke pemerintah untuk segera selesai sampai Oktober 2025 untuk CPNS dan daerah yang sebelum SKB disegerakan sebelum Oktober 2025. Berikutnya, saya menangkap informasi dari DPR tadi juga demikian. Ini kok berubah ya substansinya? Iya Kak, saya lihat rapat dengan DPR di YouTube, itu kan ada beberapa daerah di Papua belum SKB. Nah, Kemenpan RB usul awal akan diselesaikan Maret 2026. Tapi DPR bilang dipercepat ke Oktober 2025. Nah, bagi instansi lain, kalau udah lebih cepat selesai malah lebih bagus. Dan BTW CPNS Kabupaten Luwu udah pembagian SK CPNS awal Maret ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat semua komentar tadi, dan saya akhirnya membaca berbagai sumber berita, dan akhirnya saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, ini memang makanan empuknya media untuk membuat sebuah berita yang ambigu agar menjadi headline dan menjadi viral, tren di kalangan netizen agar dibaca gitu ya. Ini hampir serupa dengan
konsep tunjangan bagi guru yang awal-awal menteri baru kita pendidikan itu yang menjanjikan tunjangan naik gitu, itu kan juga ambigu banget dan akhirnya viral dan tren banget, dan itu menjadi makanan empuk para media untuk membuat berita yang ambigu gitu, termasuk juga ini. Nah, kalau secara pribadi nih ya, kita coba saya tampilkan lagi dengan tampilan yang berbeda. Ini saya pertebal beberapa bagian yang saya tekankan ya. Bisa dilihat di situ, kita langsung ke kutipannya. Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN. Oke, di sini pembahasannya adalah penyesuaian jadwal ya. Kemudian berikutnya adalah bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat. Maksudnya gimana sih? Saya memahami begini ya teman-teman. Jadi sesuai dengan yang sudah informasi tadi yang sudah saya sampaikan di beberapa komentar dari teman-teman kita di Instagramnya Men4RB gitu, banyak yang sudah menonton di YouTube dan akhirnya melihat berita kok beda gitu, kok nggak sinkron gitu kan ya, dan lain sebagainya. Maka pemahaman saya melihat situasi ini dengan berdasarkan apa yang sudah terjadi ya, misalnya sudah banyak daerah yang dibagikan SK-nya dan lain sebagainya. Maka saya memahami ini adalah upaya untuk lebih mempercepat proses yang mengalami keterlambatan di beberapa wilayah. Jadi kita tahu ada beberapa wilayah yang belum SKB, ada yang pasca sanggahnya belum diumumkan untuk hasil seleksinya. Kemudian P3K yang seleksi tahap 2 juga masih belum beres. Sehingga ini dikhawatirkan berpotensi akan molor sampai tahun 2026. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR akhirnya mendesak agar Men.PAN.RB mereka itu melakukan penyesuaian jadwal. Karena gini, jadwalnya kan udah tertulis di timeline dan itu sudah tersebar secara nasional bahwa kita tahu kalau untuk seleksi taruhlah CPNS lah, itu kan pengusulan itu kan Maret sampai April udah beres semuanya. Artinya bisa diprediksi ya setidaknya April atau mungkin Mei atau Juni SK sudah bisa dibagikan. Nah, kalau ada pemolaran seperti ini, ya Men.PAN.RB harus bersikap tegas, jangan sampai ada daerah yang akhirnya molor tidak ada kejelasan tenggat waktu. Makanya DPR melakukan rembuk dengan Men.PAN.RB, melakukan koordinasi rapat untuk membuat sebuah keputusan. Akhirnya diputuskanlah di sini bahwa ada masa tenggat untuk daerah agar mau tidak mau harus menyelesaikan sesuai dengan tenggat yang sudah diputuskan. Tenggatnya adalah untuk yang seleksi CPNS mau tidak mau harus semuanya beres di Oktober 2025. Kalau yang P3K ini lebih lama, yaitu sampai Maret 2026 karena kan ada yang tahap 2 gitu ya. Artinya teman-teman yang sudah beres, daerah yang sudah mengusulkan, yang tidak ada permasalahan, maka ya tetap akan berjalan sesuai dengan timeline. Buktinya sudah ada beberapa daerah yang sudah membagikan SK kepada para pesertanya gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Di sini juga ada penegasan bahwa bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat. Jadi ini ya, bukan ditunda, tapi mau menyelesaikan. Yang di atas ini dilakukan penyesuaian jadwal. Jadi jadwal timelinenya itu dilakukan penyesuaian agar semuanya bisa paham dan tidak menanti-nanti gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya teman-teman ya, buat daerah-daerah yang sudah beres, sudah aman, prosesnya baik-baik aja gitu. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, semoga sesuai dengan timeline gitu ya. Timelinenya ya Maret, April sudah beres semuanya. Insya Allah ya nanti April akhir atau mungkin ya Mei atau mungkin Juni lah SK sudah bisa diterima bagi teman-teman yang daerahnya itu sudah beres semuanya gitu. Jadi itu teman-teman hasil analisis saya berdasarkan apa yang saya baca, kemudian dari berbagai platform yang saya jelajahi dan komentar-komentar yang saya amati. Intinya ya begitulah yang namanya media gitu, mereka lebih suka bikin propaganda, bikin kalimat-kalimat yang ambigu kalau menurut saya itu ya, agar menjadi sebuah headline yang viral. Ketika ada sesuatu yang bersifat ambigu itu kan pasti akan dibahas di jagat maya dan akhirnya banyak orang yang penasaran terus mencari tahu dan akhirnya menjadi sumber bacaan yang renyah untuk diburu para netizen. Jadi ya itu memang nggak perlu gimana-gimana terkait apa yang dilakukan oleh pemberitaan-pemberitaan di media gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, sekali lagi ini merupakan penundaan untuk timeline yang sudah tersebar ya. Penundaan untuk timeline, akhirnya dikasih timeline ulang untuk yang CPNS harus beres Oktober 2025, untuk yang P3K harus beres Maret 2026. Selebihnya bagi wilayah-wilayah yang sudah aman, ya sudah laksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing wilayah. Ini hanyalah untuk membatasi atau memberikan masa tenggat bagi daerah yang molor-molor, yang SKB-nya belum terlaksana, yang pengumuman pasca sanggahnya masih belum diumumkan, dan lain sebagainya.
Semoga bisa menenangkan teman-teman semuanya dan mencerahkan ya. Dan akhirnya bisa membuat teman-teman bisa kembali tidur nyenyak, bisa berpuasa dengan enak gitu ya, nggak kepikiran lagi. Dan buat teman-teman semuanya, semoga segala hajatnya, segala harapannya bisa segera tercapai, dan daerah teman-teman juga wilayahnya nggak ada yang terdampak situasi ini, semuanya bisa beres semuanya ya, amin. Baik, itu aja yang bisa saya bahas. Teman-teman juga bisa coret-coret informasi di kolom komentar, serta bisa memberitahu lah daerah mana yang udah ngasih SK-nya ya, ngasih kabar di sini, biar teman-teman yang lain juga tahu. Kalau membaca ada daerah yang sudah membagikan SK itu kan berarti kan kabar bagus gitu ya, bahwa memang ini tidak berdampak pada daerah yang beres, yang aman-aman aja, jadi nggak ada dampaknya sama sekali, jadi biar yang lain juga bisa ikut tenang gitu ya. Oke, cukup itu video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa disebar ke grup teman-temannya agar yang lain juga ikut tenang ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya, sampai jumpa.